Shalom Alaikum, Beshe Mamasya, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Channel ini tempat kita membahas apologetika Kristen dengan cara yang santai, logis, dan berdasarkan firman Tuhan. Kali ini kita akan membahas sebuah tuduhan yang sering diajukan oleh teman-teman muslim, khususnya di dalam video yang sebentar akan kita simak bersama-sama diskusi Edis dengan seorang ustadz yang mungkin adalah seorang mantan preman. Nah, di bagian itu dia sempat menyinggung bahwa mengapa ada satu ayat mengatakan bahwa Maria itu diperintahkan menamai anaknya Yesus, sementara di ayat lain disebut bahwa namanya adalah Immanuel. Apakah ini kontradiksi dalam Alkitab atau justru ini adalah bukti kebenaran firman Tuhan? Mari kita bahas dengan terang kebenaran. Oh ya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan apologetika lainnya. Mari kita simak bersama-sama. Dia hamil karena kenapa? Karena di luar nikah. Tapi kalau di sini Maryam diutus oleh Sang Maha Kuasa. Sekarang kamu punya analogi tadi begini. Ada seorang anak perawan datang ke situ. Kamu akan mengandung. Oh, saya belum kawin, saya masih perawan. Tapi yang mengutus saya ini Sang Maha Pencipta langit dan bumi. Apa saja dia bisa lakukan? Apakah itu suatu hal yang mustahil? Ya, baik. Yang menjadi pertanyaan, dari mana Maryam bisa tahu kalau itu tanpa disentuh laki-laki? Lah itu Wong Jibril kasih tahu sama dia, aku utusan Tuhanmu. Iya, di mana kata-kata hamilnya tanpa disentuh laki-laki? Nah itu kata-kata aku akan. Iya, mana ayatnya? Ayatnya mana? Oke, saya tampilkan tadi. Tadi sudah saya tampilkan, kamu putar-putar lagi Edis. Dis. Aduh. Bentar. Di mana di situ akan punya anak tanpa disentuh laki-lakinya di mana? Nah, dia mau saya kasih jawaban sesuai dia punya keinginan. Aneh saja ini kamu ini, Dis. Aku hanyalah utusan Tuhanmu. Ya. Utusan Tuhan Sang Maha Pencipta langit dan bumi untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Oke, caranya memberikan gimana? Caranya memberikan itu gimana? Ya itu kan maha kuasanya Allah. Iya, di kepalanya Maryam loh. Yang saya tanya itu di kepalanya Maryam tuh apa? Terbesit di dalam pikiran dia. Dia kan mau dikasih anak laki-laki nih. Oke? Nah, terus di kepala dia itu apa? Yang terbesit di pikiran kepala dia apa? Maksudnya terbesit di kepala dia, kamu ini tanya makanya pelan-pelan. Nah, ini makanya otak kalian ini makanya sering dibenturin. Gini, dengar. Misalnya ada seorang perempuan. Dengar, ada seorang perempuan. Udah lain mukanya dia kan, udah lain. Udah kata ini sialan. Oke, dengar. Ada perempuan. Ada perempuan. Saudara-saudara. Bayangkan ada perempuan. Dia belum punya suami. Masih perawan. Terus dibilang sama dia, saya mau kasih kamu anak laki-laki nih. Saya utusan dari Tuhan. Saya mau kasih kamu anak laki-laki. Kira-kira respon atau yang muncul di kepala perempuan itu apa? Ya pasti dia mau menerima karena yang diutus oleh Tuhannya kan. Bukan. Maksud dari kata diberi anak laki-laki itu gimana maksudnya? Itu kan dibilang, Jibril kan sudah berkata kepada Maryam, aku diutus oleh Tuhanmu. Dengar tuh. Sebentar, wanita. Sebentar. Gitu? Saya undang perempuan. Tolong perempuan, tolong teman-teman yang perempuan tolong naik ke atas. Satu perempuan saya undang. Satu perempuan, mohon maaf, satu perempuan saya undang naik ke atas. Sebentar, sabar ya, kita undang wanita. Bantuan perempuan, betina. Oh ya, harus kita praktekkan dong, ada perempuan. Tolong wanita, satu wanita naik ke atas. Satu wanita ya, satu wanita. Edis minta ya teman-temannya, 2 orang bantuan. Satu wanita saya minta naik ke atas, 1 orang wanita. Sebentar ya, sebentar, ini mungkin wanita. Sabar. Kita minta 1 orang wanita. Lah, musuh saya juga dia kasih naik. Musuh. Saya juga nggak kenal. Sebentar. Alia apakah wanita? Halo Alia. Iya. Oke, Alia bisa nyalakan kamera, Alia? Alia bisa nyalakan kamera? Ya, tanya agamanya apa sih? Sebentar. Alia, saya mohon maaf nih Alia. Alia umur berapa? Saya 30-an dah. Waduh, tapi masih baby face ya. Amsal. Sebentar. Oh iya. Oke. Alia, sudah nyimak dari tadi belum? Nyimak.
Nangkep nggak kira-kira apa yang saya maksudkan? Tolong jelaskan. Nangkap banget sih. Kalau saya ya jadi perempuan, ada laki-laki datang bilang mau kasih Alia anak. Islam atau Kristen? Pelan dulu. Loading, jangan Tanya panik. agamanya dulu dong. Sebentar, Agama dong. saya mau tanya dulu. Alia Oh, iya, Kristen atau Muslim? Kristen. Oke, Kristen. Sebentar, loading. Nanti saya naikkan yang Muslim juga. Sebentar. Loading, kita diskusi dengan baik Iya, ya. iya. Diskusi dengan Oke, baik. Oke, siap. Alia. Siap. Sudah berapa menit nyimak diskusi barusan? Lumayan lama sih. Lumayan lama. Coba tolong apakah bahasa saya yang terlalu sulit ataukah Enggak. kamu juga paham atau kamu jangan-jangan nggak paham juga seperti loading? Silakan. Paham. Sebentar Paham loading, banget sih. diam, jangan berisik. Ayo, silakan. Saya mute ya, saya mute. Silakan. Saya paham banget sih maksudnya Bang Edis, cuman apa ya? Karena kan di Al-Qur'an itu kan dikatakan diberikan, bukan kamu akan mengandung, kan itu dua kata yang beda. Diberikan dengan mengandung itu beda. Itu sih. Kira-kira kalau perempuan dikatakan kepada perempuan itu, saya mau kasih kamu anak laki-laki, apa respon perempuan? Ya pasti nanya. Maksudnya anak bagaimana, ini anak sendiri apa anak dari orang gitu, mau dititipin gitu aja apa gimana? Itu poin saya, mantep, itu poin saya. Makanya maksud saya begini, Al-Quran itu salah memilih kosakata. Dia salah memilih kosakata karena kalau yang kata-katanya kamu akan saya kasih anak, itu perempuan tuh pasti mikir maksudnya kayak gimana, maksudnya mau dikasih anak tuh gimana? Kamu mau nikahin saya? Kamu mau berhubungan seksual dengan saya? Atau kamu nemu anak orang mau kamu kasih ke saya? Itu pasti di dalam kepala wanita kayak begitu. Betul? Betul. Nah, anehnya Maryam di dalam Al-Quran dia bisa tahu. Dia bilang begini, bagaimana mungkin saya mengandung secara ajaib tanpa disentuh laki-laki? Kok bisa dia ngomong begitu? Dari mana? Dari mana dia bisa terbesit pikiran semacam itu? Mengherankan sih. Makanya saya bilang Qur'annya dia ini nyolong isi Bible. Silakan. Ya, boleh saya tanya sama dia ini? Silakan. Oke, ya. Alia, Dek Alia ya. Ketika Tuhan Yesus yang Maha Kuasa itu datang kepada kamu dan mengatakan kamu belum nikah nih. Lah, kenapa kabur dia? Coba loading. Kamu nangkep nggak dari percakapan tadi itu? Percakapan tadi nangkep? Tidak bisa, Edis. Dua orang bantuan kamu loh. Dua orang bantuan Saya kamu hanya loh. meminta feedback dari kaum wanita. Dua orang. Sekarang saya sudah datang di komal kamu. Bagaimana kalau besok kamu main-main di komal saya? Berani Oh, enggak? boleh. Oke, jadi bagaimana? Mau lari? nih? Sekarang Ayo, sudah mau lari? Kamu mau arahkan saya kemana? Saya tetap masih posisi seperti itu. Oke, Saya baik. tidak bisa ikut Baik. framing kau. Ya. Sekarang saya tunjukkan kontradiksi atau revisi di dalam Al-Quran. Siap? Siap? Baik. Jadi ayat yang ada di dalam Maryam 19 tadi direvisi di kitab Ali Imran. Silakan buka Ali Imran. Kamu yang bawa data, kamu suruh saya Oke, buka. baik, saya Bagaimana bukakan. diskusi apa? Saya bukakan. Ini Baik, saya bukakan. Kamu Bagaimana buktikan Al-Quran merevisi bahwa ini dengan- telah direvisi, begitu loh. Bagaimana Al-Quran Sabar, merevisi yang tadi Al-Quran? bagaimana nih? Pelan-pelan, Yang jangan tadi bagaimana? panik. Bukan Jangan yang tadi sudah selesai tema tadi. Enggak, ini masih tema yang sama. Sudah. Tema yang sama, ya. Baik. Oke, saudara-saudara yang Baik. terkasih, silakan. Baik. Oh, dia ini aslinya mantan preman jadi ustadz. Pantesan badannya penuh tato ini. Oh, pantesan nggak tahu apa-apa. Sudah lah. Ternyata masa lalunya penuh dengan leksotan, sudah. Oh, Lanjut, dengar teman-teman. Sebentar loading saya mau bicara. Ternyata Ya, silakan. loading ini dari masa lalunya dia ini adalah seorang fareman, ya kan? Penuh dengan leksotan, minum oplosan, ya kan, campur diodan, baygon. Makanya setelah dia jadi ustadz, IQ-nya memang menurun. Karena memang masa lalunya penuh dengan Oke. seperti itulah. Tapi siapa yang minta bantuan dua Sabar. kali? Jujur. Saya lagi ngomong nih. Panik. Tidak. Loading kok panik. Oh, Masa loading oke. panik? Teman-teman, dengar ya, Ya. teman-teman. Bahkan Silakan. sampai hari ini, si loading ini dia IQ-nya nggak naik-naik. Kita tes lagi. Di dalam Al-Quran surat Maryam tadi, Maryam ayat yang ke 21, ayat yang ke 19,
Ya. Di sini dengan kata-kata innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakia. Sesungguhnya saya ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberi kamu seorang anak laki-laki yang suci. Oke? Ayat ini direvisi oleh surat Ali Imran ayat yang ke-45. Di sini di ayat 45 kata-katanya begini. Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat darinya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Lalu Maryam menjawab, bagaimana mungkin saya punya anak laki-laki tanpa disentuh? Sama ya, jawab responnya sama. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya sama kamu, yang mana yang diucapkan kepada Maryam? Yang versi Ali Imran ayat 45, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat darinya namanya Al-Masih, atau surat Maryam ayat 19 yang bunyinya, sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberi seorang anak laki-laki yang suci. Jawab, silakan. Mana yang benar? Oke, silakan. Oke, saya jawab, kamu diamlah, ya. Diamlah. Itu sama saya. Kamu ini, oke, waktu saya ya. Kamu ini mau kasih bertabrak antara Maryam dan Al-Imran. Kamu tidak tahu kah di Bibel kamu itu Lukas 1:31 beda. Jangan dengar dulu. Mau lari? Nah, itu kan saya bilang. Mau lari? Dengar dulu. Iya, dengar sebentar dulu. Waktu saya loh. Masa kamu potong begitu? Gimana kamu ini? Nah, seperti juga engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki, engkau namakan dia Yesus. Ayat lain mengatakan engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki dan engkau menamakan dia Immanuel. Kan sama kan? Yang satu Isa Al-Masih, yang satu anak suci. Jadi pakai inilah, Dis. Janganlah mencari-cari kesalahan, ya. Nggak usah lah, Dis, ya. Bahas itulah. Pertanyaan itu kan saya tadi apa? Dengar dulu, Maryam itu Jibril datang kepada Maryam. Aduh, ya. Yang kayak begini ternyata. Yang saya tanya yang mana yang diucapkan kepada Maryam? Versi Ali Imran atau versi Maryam? Sama semua, Di. Sebagaimana Oke, saya di mana samanya? Di mana samanya? Dengar dulu lah. Satu-satu dulu lah kalau ngomong. Saya mengambil komparasikan seperti di Lukas 1:31 dikatakan engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki. Kok kamu lari kemana-mana yang ditanya Quran? Dengar dulu. Oke, kalau sudah tidak bisa menjawab, gimana kalau kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain? Bagaimana ini? Sebentar, kalau sudah nggak bisa jawab, gimana kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain? Saya mau jawab, kamu potong. Enggak, kamu malah lari ke Bible. Kamu enggak ke Quran. Bukan, kita kasih saya kesempatan. ambil komparasi, kamu dengar enggak, dulu. Ini kamu saya tanya baik-baik nih. Saya tanya baik-baik. Dari awal sampai sekarang kamu udah ngeles-ngeles terus. Sekarang gini aja, ganti tema. Kamu bisa dengar saya atau tidak? Kalau kamu panik saya ngomong. Kamu turunkan kan? Kok kamu panik saya ngomong? Dulu lah. Enggak, gini, saya enggak turunkan kamu. Gini, dengar. Apakah kamu sudah tidak bisa jawab dari Quran? Nggak bisa jawab? Bagaimana saya mau jawab? Kamu Oke, tidak bisa jawab. Oke, tidak bisa jawab. Udah, nggak usah panjang lebar. Nggak bisa jawab. Terus yang kedua begini. Apakah kamu mau lanjut dengan ganti tema? Apakah kamu mau lanjut dengan ganti tema? Kenapa? Sudah bentuk tema ini. Kamu sudah bentuk tema ini. Oke, tadi kamu saya tanya. Apakah kamu mau lanjut dengan menjawab dengan Al-Quran? Sudah mentok tema ini. Saya tanya kan dia nggak pernah menjawab. Oke, baik. Jadi saya mohon maaf, loading, sehubungan dengan kamu ngeles dari awal sampai akhir, kamu tidak menjawab apa yang ditanyakan, saya masih menawarkan kamu. Udah banyak orang ngomong turunkan, nggak ada isi. Ya, gini. Ada yang ngomong juga. Sebentar, gini, Rasid. Kok Rasid? Si loading, gini. Pertama-tama gini ya, tidak satu kali pun saya bisukan kamu. Ingat, pegang omongan saya. Tidak satu kali pun kamu saya bisukan. Di channel kamu, kalau saya ngomong baru halo, wah udah rontok iman kalian. Saya baru ngomong halo saja sudah kalian bisukan. Channel saya. Iya, di channelmu kemarin pun kau tendang. Udah dengar. Sebentar, biar saya selesaikan dulu. Saya selesaikan. Sekarang, walaupun banyak orang suruh kamu turun karena kamu nggak punya kualitas, gini. Saya tawarin kamu masih di channel yang sama hari ini juga gini. Kalian kan pengennya lari terus ke Tuhan, punya silsilah, Tuhan dilahirkan, Yesus Tuhan, dan lain sebagainya. Gini, kamu mau nggak saya tawarin tema baru? Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhannya orang Islam, gimana? Aduh.
Yang tadi gimana dulu? Kasih selesai yang tadi dulu. Yang tadi kamu kan? sudah ngeles terus dari awal sampai akhir. Sekarang saya kasih tema baru. Aduh. Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu. Mau? Saya catat dulu tema tadi bagaimana? Kamu sudah KO biar Oke, saya baiklah. catat nih. Dia mengelak terus. Oke. Selamat malam, Siapa Rodi. yang mengelak? Dengan segala hormat, terpaksa kamu saya turunkan Kita karena kamu setiap selesaikan dulu ditanya tema satu. selalu nggak pernah manu. Sampai ketemu lagi, Aduh. nanti saya akan datang ke channelmu. Saya yang akan datang ke channelmu. Oke, Oke? saya tunggu besok ya. Baik. Saya tunggu besok ya. Besok kamu datang. Ya, Oke. silakan turunkan saya. Saya turunkan ya, izin ya. Iya, silakan. Oke, Boleh, baik. boleh. Sampai ketemu lagi. Ya, teman-teman ya. Dari awal sampai akhir ngeles saja terus, ngeles terus. Teman-teman, ini memang buku ini memang itu penuh dengan ketelitian. Jadi kalau orang baca sepintas-sepintas orang nggak tahu. Gitu loh, teman-teman. Karena kalau ada orang ngomong sama perempuan, kalau suaminya yang ngomong, saya mau kasih kamu anak, itu istri itu paham. Oh, maksudnya dengan cara berhubungan seksual. Tapi kalau yang ngomong itu bukan suami, lagi pula dia belum bersuami, dia ngomong gini, saya mau kasih kamu anak laki-laki. Itu pasti si perempuan tuh ngomong begini, nemu anak dari mana, Bang? Anaknya siapa, Bang? Nemu di mana? Pasti harusnya begitu. Itulah pilihan bahasa di dalam Al-Quran. Nah, dalam Bible bunyinya bukan begitu. Bukan saya mau kasih kamu anak laki-laki, bukan. Tapi engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Makanya kalimatnya begitu jelas. Nah, orang awam, IQ jongkok, IQ gorila nggak mungkin bisa menangkap perbedaan itu. Nggak mungkin bisa. Begitu ya, teman-teman ya. Ini tema terlalu tinggi. Bahasannya terlalu dalam, jadi memang saya hanya membahas ini dengan orang-orang yang mendalami kitab suci. Tapi buku ini besok itu akan saya jabarkan sehingga orang awam pun bisa paham. Saya jabarkan panjang lebar begitu. Ya, nantikan saja buku ini terbit kalau pendirian rumah apologet ini sudah selesai ya teman-teman ya. Jadi yang saya targetkan sekarang ini adalah pendirian rumah apologet dulu. Jadi kepada teman-teman sekali lagi yang sudah mensupport saya ucapkan terima kasih ya. Saya nggak perlu sebutkan namanya karena nanti saya akan mengini privasi seseorang, makanya saya nggak mau sebutkan. Tapi saya ucapkan kepada yang sudah transfer, yang sudah mensupport saya, memberikan kolekte untuk pendirian rumah apologet, saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Saya ucapkan makasih, terima kasih, terima kasih. Nah, kepada teman-teman ya, saya ada rencana untuk mendirikan rumah apologet ya. Rumah apologet ini akan kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan berapologetika, menjawab orang-orang Islam, menerbitkan buku, ya kan, membuat video-video, membuat konten, membuat podcast, ya seperti itu, membahas tentang agama Islam. Besok kita akan gunakan rumah apologet untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, teman-teman. Ya, jadi teman-teman yang tergerak hati untuk membantu ikut berpartisipasi dalam hal pendirian rumah apologet, teman-teman bisa berkolekte dengan cara mampir ke profil saya. Lihat saja teman-teman, di profil saya itu ada link di situ, ada tanda panah. Terima kasih. Ada tanda panah untuk kolekte, ketik saja di situ. Nanti teman-teman akan dibawa ke web tentang bagaimana cara teman-teman mensupport. Ada kolekte, ada Zelle, ada bank dan lain sebagainya. Mampir ke profil saya. Kepada teman-teman yang nonton di channel orang lain juga seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman masih bingung juga, teman-teman di sini ya, langsung di sini teman-teman nih. Ya. Itu teman-teman untuk kolekte pendirian rumah apologet ya. Kolekte rumah apologet ada di sini. BRT ya, nomornya sekian-sekian, silakan tangkap layarnya. Ya. Teman-teman bisa berkolekte di situ. Bisa berkolekte di situ satu kali saja seumur hidup teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa berkolekte seminggu sekali ya, sebulan 4 kali. Kalau di sini kolektenya 1 kali aja seumur hidup. Ya, kepada para teman-teman yang menonton channel ini, teman-teman. Oke, kita coba naikkan dulu. Sebentar ya. Ini tema ini agak sedikit berat, teman-teman. Makanya si loading tadi dari awal, saya rasa saya nggak tahu ya, apakah memang dia betul-betul nggak nangkep atau bahasa saya yang sulit atau dia hanya pura-pura saja, saya juga nggak ngerti. Oke, mari kita akan menanggapi pernyataan dari atau pertanyaan ya, lebih tepatnya tentang mengapa dalam satu ayat Maryam diperintahkan untuk menamai anaknya Yesus, sementara di ayat lain disebut bahwa namanya adalah Immanuel.
Pertama, mari kita lihat dua ayat yang sering dibandingkan oleh Muslim untuk menyatakan bahwa ada kontradiksi dalam Alkitab. Pertama, Matius 1 ayat 21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yang kedua, Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi di sini kita melihat dua nama, Yesus dan Immanuel. Muslim sering bertanya, jika namanya Yesus, mengapa Matius 1 ayat 23 menyebutkan Immanuel? Apakah ada kesalahan? Jawabannya sangat sederhana. Ini bukan kontradiksi, melainkan makna yang lebih dalam dari identitas Yesus. Dalam Alkitab sering kita melihat bahwa ada perbedaan antara nama pribadi dan gelar atau makna simbolis. Misalnya, Simon disebut Petrus karena Yesus memberi nama baru yang berarti batu karang dalam Matius 16 ayat 18. Kemudian Yakub disebut Israel setelah pergumulannya dengan Tuhan di dalam Kejadian 32 ayat 28. Mesias juga memiliki banyak gelar seperti anak domba Allah, sang gembala, raja damai, dan lain-lain sebagainya. Jadi, ketika Matius 1 ayat 23 menyebut Immanuel, itu bukan nama literal yang harus diberikan kepada Yesus, tetapi sebuah gelar yang menggambarkan siapa dia. Yesus adalah Allah yang menyertai kita. Itulah makna dari nama Immanuel. Sekarang, mari kita lihat bagaimana Yesus memenuhi makna Immanuel dalam hidupnya. Pertama, dia adalah firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Yesus datang ke dunia bukan sekedar sebagai nabi, tetapi Allah yang menyertai manusia. Yang kedua, dia memberi kehadiran Allah kepada umatnya. Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 20, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ketika Yesus menggenapi nubuatan perjanjian lama. Dalam Yesaya 7 ayat 14, nubuatan tentang Immanuel diberikan sebagai tanda bahwa Tuhan akan hadir di tengah-tengah umatnya. Yesus menggenapi ini bukan sebagai nama pribadi, tetapi dalam hakikat dan perannya sebagai juru selamat. Jadi, apakah ada kontradiksi? Tentu tidak. Justru ini adalah bukti bahwa Yesus adalah penggenapan dari nubuatan Allah. Saudara-saudara, tuduhan bahwa ada kontradiksi dalam Alkitab sebenarnya hanya karena kesalahpahaman. Nama pribadinya adalah Yesus karena dia menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Gelar simbolisnya adalah Immanuel karena melalui Yesus Allah hadir di tengah manusia. Tidak ada yang bertentangan di sini. Justru ini adalah penggenapan yang luar biasa dari rencana keselamatan Allah. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini memperkuat iman kalian? Coba tuliskan komentar Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Jika video ini memberkati kalian, dukung channel Al-Murid dengan scan QR Code. Jangan lupa like, subscribe, dan share supaya makin banyak orang mengenal kebenaran ini. Tuhan Yesus memberkati.